Tuhan, haleluya. Semua kabarnya baik, sehat dan mantap, bukan? Sebentar saya akan berbicara kepada kita mengenai keluarga dan corona. Jika kita membolak-balik lembar Alkitab kita, baik kita perjanjian lama maupun kita perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka kita akan menemukan bahwa secara keseluruhan isi dari kitab suci kita berbicara mengenai keluarga. Keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Keluarga lahiriah ataupun keluarga rohani. Sejak pasal pertama kitab Kejadian hingga pasal-pasal berikutnya, isi kitab suci tersebut syarat dengan daftar nama-nama keluarga. Ada keluarga Adam dan keturunannya. Ada keluarga Nuh dan keturunannya. Kemudian ada keluarga Abraham dan keturunannya. Hingga bangsa Israel. Serta nama-nama keluarga yang terdapat di dalam bangsa itu. Hingga sampai kitab perjanjian baru. Setelah keberadaan bangsa Israel, maka Allah mulai memperkenalkan sebuah hubungan keluarga yang baru, yang jauh lebih baik dari hubungan keluarga lahiriah atau keluarga jasmani. Namanya keluarga rohani. Hubungan keluarga rohani menjelaskan adanya keterikatan antara orang-orang yang percaya kepada Allah dengan Tuhan Allah. Antara orang-orang yang percaya kepada Allah dengan sesama orang-orang percaya lainnya. Hubungan ini kemudian disebut oleh kitab perjanjian baru gereja. Gereja artinya adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Itulah yang disebut dengan gereja atau keluarga rohani. Berangkat dari apa yang disampaikan di atas, maka dapat kita mengerti bahwa Allah sendirilah yang membentuk, yang memprakarsai, dan yang menciptakan keluarga. Apakah itu keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Itu sebabnya dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-18, Yesus menegaskan, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Ini menjelaskan bahwa Kristuslah inisiator daripada pendirian gereja atau keluarga Allah, keluarga rohani. Kristuslah pencetus dan pencipta keluarga rohani tersebut. Maka daripada itu Rasul Paulus ketika mengajar kepada orang-orang di Efesus, Rasul Paulus berkata, demikianlah kita bukan lagi orang asing, melainkan kawan sewarga, orang-orang kudus, keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, di mana Kristus sebagai batu penjurunya. Artinya Kristus adalah pondasinya, Kristus adalah dasarnya. Jadi Kristus adalah pencipta, pemprakarsa dari keluarga rohani. Nah, saya akan berbagi kepada kita sekalian bahwa anggota keluarga yang sehat biasanya bangga dengan keluarganya. Hal ini bisa kita lihat dalam hubungan keluarga jasmani. Sebagaimana seorang anggota keluarga lahiriah, dia tidak akan pernah merasa malu ketika dia disebutkan bagian dari anggota keluarga tertentu. Berikut saya jelaskan begini. Sebagaimana hubungan dalam keluarga lahiriah, demikianlah seharusnya hubungan di dalam keluarga rohani. Bahkan Alkitab menegaskan seharusnya hubungan dalam keluarga rohani jauh lebih baik jika dibandingkan dengan hubungan keluarga jasmani. Alasan mengapa saya menerangkan bahwa hubungan keluarga rohani seharusnya jauh lebih baik daripada hubungan keluarga lahiriah. Alasannya yang pertama adalah karena keluarga lahiriah atau keluarga jasmani sifatnya hanya sementara, hanya berlaku selama kita hidup di muka bumi ini. Hubungan keluarga jasmani tidak akan terbawa di kekekalan. Sementara keluarga rohani jauh lebih kuat, jauh lebih tetap,
bahkan sifatnya selama-lamanya, sampai di kekekalan. Bahkan ibu bapak, sebaik apapun anggota keluarga jasmani kita, atau ayah dan ibu kita, setidak-tidaknya mereka tidak pernah mati untuk menyelamatkan dosa kita. Dan kalaupun ada di antara mereka yang bersedia mati, mereka hanya mampu menyelamatkan satu orang saja. Tetapi Yesus Kristus, Dia memberikan nyawanya dan mati untuk menyelamatkan seisi dunia ini, termasuk saya dan saudara. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketika kita menaruh iman kepada Kristus, maka sejak saat itu Allah menjadi Bapa kita, kita menjadi anak-anaknya, orang-orang percaya lainnya menjadi saudara-saudara kita, dan gereja menjadi keluarga kita. Itu sebabnya gereja adalah keluarga rohani, keluarga yang lebih tetap, lebih kuat sifatnya selama-lamanya. Dalam hubungan keluarga lahiriah, Bapak Ibu saudara-saudara, anggota keluarga yang sehat memiliki kebanggaan atas keluarganya. Dia tidak pernah malu jika dia disebut sebagai anggota keluarga dari keluarga tertentu. Sedihnya adalah banyak orang-orang percaya tidak bangga, bahkan ada yang malu untuk mengumumkan secara terbuka kepada dunia bahwa ia adalah bagian dari anggota keluarga tertentu atau anggota keluarga gereja tertentu. Apakah barangkali karena gerejanya kecil? Apakah barangkali karena pemimpinnya tidak sehebat setenar orang lain dan lain sebagainya? Apapun menjadi alasannya, saya meluruskan pemikiran-pemikiran supaya saudara melihat bahwa gereja adalah keluarga saudara, yakni keluarga secara rohani, lebih tetap, lebih kuat. Karenanya dukung gereja saudara. Tetaplah bersama dengan gereja saudara, karena dia adalah keluarga saudara. Apalagi di masa corona ini, Bapak Ibu, ada banyak orang-orang tidak lagi bersama dengan gerejanya, di mana semua siaran live streaming beredar begitu banyak, sehingga anggota jemaat dengan sebebas-bebasnya bisa saja memilih dia dengan siapa dan mendengarkan siapa. Tetapi seharusnya sebagai anggota keluarga dari sebuah gereja lokal, saudara mestinya mengutamakan untuk mendengar suara dari anggota gereja atau gembala yang ada di keluarga gereja saudara. Setelah saudara mendengarkan suara dari gembala yang ada di keluarga gereja saudara, barulah kemudian saudara bisa mendengarkan suara dari gembala-gembala gereja yang lain sebagai sahabat atau sebagai saudara kita. Karena itu saudara-saudara, saya mendorong ibu bapak semua, dukunglah dan tetaplah bersama dengan gereja yang adalah keluarga saudara. Bapak dan ibu harus memahami dan harus mengerti, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya dan mengikut Kristus saja. Alkitab menjelaskan bahwa kita dipanggil juga untuk terhubung sebagai anggota dari sebuah keluarga Allah, yaitu gereja. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, keadaan Taman Eden penuh dengan damai dan sejahtera. Pada kala itu Allah sudah bicara pada manusia pertama itu, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Artinya Allah memanggil kita untuk terhubung dengan satu keluarga, dengan satu komunitas. Itu sebabnya dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kelima, Rasul Paulus kembali bicara pada orang-orang percaya. Memang kita adalah banyak, tetapi kita adalah satu tubuh, dan masing-masing kita adalah anggota di dalamnya, kata Rasul Paulus dalam ayat Alkitab itu. Dengan kata lain, Rasul Paulus mau mengajarkan bahwa keanggotaan kita di dalam keluarga Allah atau di dalam gereja adalah penting. Garis bawahi sekali lagi,
keanggotaan kita di dalam keluarga Allah yang disebut dengan gereja adalah penting. Dan itu bukan merupakan sesuatu yang kadang-kadang bisa diabaikan, kadang-kadang bisa diikutkan. Bukan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jika ada orang yang beranggapan bahwa saya tidak membutuhkan gereja, sesungguhnya orang ini adalah orang yang bodoh dan sombong. Kenapa saya menyebut orang ini adalah orang yang bodoh dan yang sombong? Karena dia tidak mengerti bahwa gereja itu begitu penting. Jika gereja tidak penting, tentulah Kristus tidak akan mendirikannya, memprakarsainya. Jika gereja bukan sesuatu yang penting peranannya, keberadaannya di muka bumi ini, tentulah Kristus tidak akan memberikan dirinya bagi jemaatnya, bagi gerejanya. Itu sebabnya dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat 25, Rasul Paulus mengingatkan, hai suami, kasihilah istrimu, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan memberikan dirinya kepada mereka. Itu berarti gereja adalah penting, bahkan sangat penting keberadaannya di alam semesta ini. Kenapa saya mengatakan bahwa kalau ada pendapat atau orang yang mengira saya tidak butuh gereja, lalu kemudian tadi saya sebut mereka sesungguhnya adalah orang yang bodoh, yang sombong. Alasan yang kedua adalah karena mereka tidak mengerti bahwa gereja akan terus-menerus ada di alam semesta ini sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Pendek kata, selama masih ada orang percaya hidup di bumi ini, keberadaan gereja akan ada di muka bumi ini. Sebab gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja yang dimaksud adalah orang-orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Bukankah Alkitab menggambarkan bahwa gereja adalah mempelai Kristus? Bahkan di bagian kitab lain dijelaskan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. 2 Korintus pasal 11 ayat 2 mengemukakannya, Efesus 5 ayat 27, dan juga Wahyu pasal 19. Oleh karena gereja digambarkan sebagai mempelai Kristus atau tubuh Kristus, maka saya tidak bisa membayangkan apabila ada orang yang berkata, saya mengasihimu ya Tuhan, tetapi saya tidak menyukai mempelaimu. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada orang yang seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada orang yang berkata, saya mengasihimu ya Tuhan, tetapi saya tidak menyukai anggota tubuhmu yang lain. Tidak bisa. Bayangkan Bapak Ibu, jika seandainya anggota tubuh kita ini dipisahkan dari tubuh kita, maka anggota tubuh tersebut akan mati dan tidak berguna. Oleh karena itu gereja sebagai keluarga dan anggota-anggota di dalamnya adalah anggota tubuh Kristus yang memiliki satu kesatuan. Mari saling mendukung. Di masa-masa kesulitan ini, berhentilah berkeliaran kemana-mana. Jangan sampai tidak beribadah. Saya mendorong saudara, tetaplah mengikuti siaran-siaran, mengikuti acara-acara yang diberikan oleh gereja, oleh gembala saudara, kepada saudara walau saudara berada di rumah-rumah. Kecuali kalau gereja lokal saudara tidak melakukan siaran live streaming dan lain sebagainya. Itu pun saudara harus tetap mengarahkan atau meminta komando dari gembala saudara. Barulah kemudian saudara bisa membuka atau terhubung dengan siaran-siaran lainnya sebagai bagian dari tambahan menu rohani untuk kesehatan rohani saudara pula. Saya pada akhirnya mendorong, tetaplah bersama dengan gereja saudara walau ada di tengah-tengah masa corona ini. Tuhan memberkati kita sekalian, tetap sehat dan semangat. Cintailah keluarga gereja saudara.